angkatan 2019 Universitas 19 November Kolaka. Dan di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pemanis makanan. Apa sih itu pemanis makanan? Nah, perlu diketahui bahwa pemanis makanan itu merupakan komponen bahan pangan yang memberikan persepsi rasa manis, tetapi dia tidak mempunyai nilai gizi atau biasanya disebut dengan non-nutritive sweetener. Dan pemanis juga itu dibagi menjadi dua, ada pemanis alami dan ada pemanis buatan. Nah, untuk pemanis alami sendiri itu merupakan pemanis yang berasal dari bahan alam seperti tebu, gula merah, madu, gula kelapa, dan gula jagung. Nah, sedangkan pemanis buatan merupakan senyawa yang secara substansional memiliki tingkat kemanisan lebih tinggi, yaitu berkisar antara 30 sampai dengan ribuan kali lebih manis dibandingkan gula alami. Nah, pemanis buatan juga dapat diperoleh secara sintetis melalui reaksi-reaksi kimia di laboratorium maupun skala industri, sehingga dapat dipastikan bahwa tersebut mengandung senyawa sintetis. Nah, untuk contoh pemanis buatan sesuai dengan keputusan BP POM tahun 2004 pasal 22 menyatakan bahwa pemanis buatan digunakan untuk makanan rendah kalori dan makanan tanpa penambahan gula. Nah, contohnya itu seperti aspartam, isomalat, xilitol, maltitol, manitol, sorbitol, laktitol, asesulfam kalium, alitam, neotam, silikamat, sakarin, dan sukralosa. Nah, untuk kelebihan dari pemanis buatan, yang pertama, tingkat kemanisan pada pemanis buatan dia itu lebih tinggi daripada pemanis alami. Kemudian yang kedua, rendah kalori karena penggunaan pemanis buatan dalam produk pangan hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil. Dan yang ketiga, penggunaan pemanis buatan untuk memproduksi makanan jauh lebih murah dibandingkan penggunaan sukrosa atau pemanis alami. Yang terakhir, tidak dapat menaikkan kadar darah di dalam tubuh manusia. Kemudian untuk kekurangan dari pemanis buatan ini dapat memicu efek samping. Nah, mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Nurani Askib dengan NIM 19163129. Nah, di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan membahas tentang efek samping penggunaan pemanis buatan ini dan batas maksimum penggunaannya. Nah, kita langsung saja ya. Jadi untuk pemanis pertama ada siklamat. Nah, siklamat ini itu informasi yang kita kumpulkan, informasi yang kita cari tentang pemanis siklamat ini itu tidak ketika kita mengkonsumsi siklamat itu tidak menyebabkan kanker dan juga non mutagenik. Nah, jadi pemanis ini itu tidak menimbulkan rasa pahit sehingga banyak digunakan oleh masyarakat, terutama dalam produk-produk minuman ringan. Nah, adapun batas maksimum penggunaan siklamat ini menurut ADI atau Acceptable Toilet Intake yang dikeluarkan oleh FAO ialah 500 sampai 3000 ppm. Selanjutnya yang kedua ada pemanis aspartam. Nah, di mana pemanis aspartam ini ketika kita selalu mengkonsumsinya itu dapat berbahaya bagi penderita fenilketonuria. Nah, mengapa? Karena dapat menyebabkan risiko penurunan fungsi otak pada seorang. Nah, dan efek sampingnya itu dapat menimbulkan gangguan tidur dan migrain bagi yang sangat sensitif. Nah,
ada juga rendah kalori dengan kemanisan 2000 kali kemanisan gula. Nah, jadi kandungan energi pada aspartam ini itu sangat rendah, yaitu sekitar 4 kcal atau bisa disebut dengan 17 kJ per gram. Nah, sehingga pemanis itu sangat populer untuk produk-produk diet yang biasa digunakan. Produk ketiga yaitu ada sukralosa. Nah, di mana sukralosa ini itu sudah banyak sekali menimbulkan atau ditemukan efek sampingnya itu seperti timbul rasa cemas, serangan panik, sakit kepala, gelisah, alergi maupun diare. Nah, mengapa? Karena pemanis ini itu rasanya itu 600 kali lebih manis dan banyak terdapat pada makanan dan minuman kemasan. Nah, manisnya ini tetap akan bertahan meski dipanaskan. Itulah mengapa pemanis sukralosa ini itu sangat banyak menimbulkan efek samping pada tubuh kita. Namun, pemanis sukrosa ini meskipun pemanis ini itu banyak sekali menimbulkan efek samping pada tubuh kita, namun pemanis ini juga itu teruji tidak menyebabkan karies gigi, tidak menyebabkan perubahan genetik, cacat bawaan maupun kanker. Nah, jadi pemanis sukralosa ini itu tidak pula berpengaruh pada perubahan genetik seseorang, metabolisme karbohidrat seseorang, reproduksi pria maupun wanita, serta terhadap sistem kekebalan tubuh. Nah, oleh karena itu sering sekali kita temukan pemanis sukrosa ini digunakan sebagai pengganti gula bagi penderita diabetes. Nah, selanjutnya ada pemanis sorbitol. Nah, jadi pemanis sorbitol ini itu termasuk dalam golongan GREAS. Nah, jadi sehingga aman bagi dikonsumsi masyarakat. Nah, namun karena pemanis buatan ini itu tidak menyebabkan karies gigi dan sangat bermanfaat sekali sebagai pengganti gula bagi penderita diabetes dan diet rendah kalori pada tubuh manusia. Nah, meskipun demikian, pemanis ini itu memberikan penegasan bahwa produk pangan yang diyakini itu memberikan konsumsi sorbitol lebih dari 50 gram per hari itu perlu mencantumkan pada label pernyataan bahwa konsumsi berlebihan dapat mengakibatkan efek laksifat. Nah, jadi kita harus hati-hati pada pewarna ini. Itu ada banyak manfaat yang diberikan, namun juga kita harus lebih hati-hati bahwa setiap pemanis buatan itu pasti memiliki efek samping ketika kita mengkonsumsinya secara berlebihan. Nah, selanjutnya ada pemanis buatan sakarin. Nah, jadi pemanis buatan sakarin itu ada banyak sekali kita temukan di berbagai produk sehari-hari yang kita konsumsi. Nah, salah satunya ada yogurt. Nah, yogurt ini itu berkalori rendah. Nah, namun kita harus menggunakannya itu dengan dosis 300 mg per kilogram, tidak boleh melebihi. Nah, terus selanjutnya ada jelly. Nah, jelly ini berkarbohidrat rendah dengan dosis 200 mg per kilogram. Nah, selanjutnya ada itu permen. Nah, permen yang bisa kita konsumsi ya sehari-hari. Permen berkalori rendah dengan dosis 100 mg per kilogram. Nah, terus ada juga es lilin. Nah, es lilin ini itu kita gunakan dengan dosis maksimal itu 200 mg per kilogram. Nah, itu tadi pembahasan saya terkait tentang efek samping dari berbagai macam pemanis buatan dan juga batas maksimal penggunaan pewarna tersebut. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.